Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua? Untuk yang sudah ujian, saya doakan mudah-mudahan lulus semua. Apalagi yang pernah belajar ya, jangankan subscribe, yang pernah belajar saja saya doakan semoga semuanya lulus. Dan untuk besok mudah-mudahan dilancarkan juga seperti hari ini. Alhamdulillah hari ini servernya agak bersahabat kalau saya lihat info dari beberapa teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kasih informasi tambahan, sharing santai lagi tentang FR yang diberikan kepada saya untuk hari ini Minggu 23 Juli 2023. Tapi sebelum masuk ke situ saya mohon bantuan teman-teman untuk bantu klik subscribe yang ada di sebelah bawah di sini, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Dan jangan lupa like juga video-video saya yang ada di sini ya, di channel ini. Baik teman-teman, pertama saya mau kasih informasi tentang FR yang tadi ya. Jadi 2 hari Sabtu dan Minggu ini FR saya itu tidak meleset ya teman-teman. Saya sering bilang bahwa nanti kalau di pedagogi teman-teman akan bertemu dengan K13. Belum, kan kemarin ada yang sempat apakah kurikulum merdeka, belum ya. Karena kurikulum merdeka masih tahap sosialisasi. Dan memang benar banyak sekali soal yang masih membahas tentang K13 dan hampir semua ya dari FR ini sampai tadi itu kebanyakan membahas soal K13 ya, termasuk jadi tidak jauh-jauh ya. Jadi soal tryout, soal prediksi saya, soal FR yang kemarin yang sudah saya buat itu sebenarnya bagus ya. Teman-teman bisa kalian lihat, bisa teman-teman belajar di situ dengan baik. Insya Allah tidak akan meleset itu perkiraan saya. Yang tidak disangka-sangka itu adalah literasi dan numerasi yang muncul belakangan. Oke. Nah untuk FR hari ini saya ke teman yang pertama dulu. Ini katanya, jadi FR saya itu kebanyakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah jurusan saya. Jadi saya punya banyak teman bahasa Inggris teman-teman. Ini katanya kalau literasi itu seperti soal NBK Pak. Nah katanya itu seperti soal NBK, ada literasi, numerasi. Saya yakin Bapak Ibu guru pernah melihat soal-soal seperti itu. Tapi tingkatannya beda. Kalau kita standar ya, umum. Ada juga yang belum paham teman-teman. Kemarin ada yang bilang kasih saya literasi atau numerasi PAUD, kasih saya numerasi IPS dan sebagainya. Perlu saya jelaskan bahwa literasi dan numerasi ini adalah bersifat umum ya teman-teman. Jadi dia memang diberikan untuk umum ya, bukan per jurusan. Kami saja yang di bahasa Inggris yang notabene-nya profesional bahasa Inggris, pedagogi saja itu kami berbahasa Inggris, tapi di literasi dan numerasi itu umum ya, bahasa Indonesia. Hitung-hitungannya juga matematika dasar ya, bacaan-bacaan dasar ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah paham lagi ya, terutama subscriber saya jangan lagi ada yang salah paham tentang literasi dan numerasi ini. Jadi dia itu bersifat umum, matematika dasar dan bacaan bacaan dasar seperti itu. Nah di sini yang numerasi katanya ada menghitung jeruk ya dan apel busuk. Nah di sini katanya di numerasi ada menghitung jeruk dan apel busuk di numerasi itu. Insya Allah mudah-mudahan sebentar saya dikuatkan, diberi kekuatan dan kepala yang mulai normal. Akibat tadi malam terlalu semangat sampai jam 4 baru saya tidur, akhirnya bangun oleng terus sampai sekarang masih belum normal teman-teman. Bahkan rencananya tadi saya mau bahas FR yang bahasa Inggris yang soal asli itu, cuma tidak bisa, saya tidak bisa fokus, tidak bisa
perasaan saya tidak nyaman. Ini lagi saya paksakan untuk bisa berbagi di teman-teman, karena saya pikir sayang ya kalau terlewatkan hal-hal seperti ini ya. Ini informasi yang penting ya, garis-garis besarnya ya. Jadi katanya ada yang menghitung jeruk, ada yang menghitung apel ya. Kemudian untuk pedagogi kebanyakan katanya kompetensi dasar KD dan indikator itu ada generic structure ya. Ini kami kan bahasa Inggris ya. Ada tentang kompetensi dasar dan generic structure. Kalau generic structure itu unsur-unsur kebahasaan ya. Kalau di bahasa Indonesia seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang FR yang kedua, selebihnya dia sudah lupa ya. Katanya kepalanya sempat sakit melihat soal yang panjang-panjang. Memang kalau literasi sama dengan video saya kasih nanti di atas sini. Memang seperti itu, soal literasi itu panjang-panjang dan nanti soalnya itu bakal beberapa ya, satu bacaan beberapa soal, satu bacaan beberapa soal, baik literasi maupun numerasi ya teman-teman. Silahkan tonton video saya di sana ya. Sudah saya bahas tadi subuh, tadi dini hari ya, tentang literasi dan numerasi. Oke, kita lihat yang FR kedua, FR selanjutnya. Nah, ini dia. Untuk FR yang selanjutnya ini ada katanya di literasi etik ya. Saya tidak tahu seperti apa itu literasi etik. Nanti saya cari tahu ya, apa itu literasi etik. Kemudian untuk pedagogi, materinya mengaitkan KD dengan indikator. Ini sama persis dengan soal UP tahun 2021-2022 ya, bahkan 2020 ya. Ini sering sekali yang paling banyak muncul itu adalah mengenai keterkaitan antara KD dengan indikator. Jadi paling banyak muncul. Ini kan KD dan indikator kita masih main di K13 ya. Saya sudah sering bilang bahwa kita masih banyak-banyak membahas K13 ya. Sekarang kita baru perlahan-lahan masuk ke IKM, ke kurikulum merdeka. Nah, ada juga nih pembelajaran problem based learning. Ini pembelajaran berbasis masalah teman-teman ya. Ada pembelajaran berbasis masalah. Sudah saya sering bilang bahwa bakal banyak nanti soal yang membahas tentang problem based learning ya. Dan ini lagi ada project based learning ya. Ada project based learning. Saya juga selalu bilang bahwa problem based learning itu sepaket dengan project based learning ya teman-teman. Jadi saya sudah bilang pelajari ya. Silahkan buka-buka soal-soal saya di pedagogi ya teman-teman. Banyak sekali membahas itu. Sintak pembelajaran yang menyenangkan. Nah, katanya ada sintak pembelajaran yang menyenangkan. Terus kreatif. Terus yang banyak itu memilih KD yang memilih level kognitif. Menentukan KD dan memilih level kognitif yang sama. Artinya KD itu kan ada tingkatannya juga ya. Kata KKO-nya kemudian harus seimbang antara yang CC itu. Sudah juga saya bahas ya. C1, C2, C3, C4 sampai C6 yang mencipta itu ya teman-teman. Silahkan buka-buka video-video saya sebelumnya. Jadi prediksi dan tryout saya itu, soal-soal pedagogi saya itu tidak asal-asalan dibuat. Jadi benar-benar ada dasar sehingga saya buat soal yang seperti itu. Bukan buat ya, tapi tinggal merakit. Kami tinggal mengedit yang mana perlu ditambahkan, yang mana perlu dikurangi teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Kalau ada tambahan FR, sudilah kiranya penonton di sini untuk berkomentar di kolom komentar saya ya. Untuk sama-sama kita belajar di situ, sharing di situ di kolom komentar. Jangan pelit-pelit berbagi ya.
Nah, untuk soal asli yang sudah saya bagikan, mohon maaf belum sempat saya bahas. Mungkin nanti yang akan dapat pembahasannya itu yang belum punya jadwal. Yang besok jadwalnya mungkin tidak kebagian ya teman-teman. Seperti itu. Jadi semoga lulus semua yang nonton di sini. Saya doakan lulus dan dilancarkan semua. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah mendukung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang belum sempat saya respon, mohon maaf. Yang belum sempat saya jawab, mohon maaf. Saya sangat sibuk, apalagi seharian kurang enak badan ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.